tentu saya merasakan juga dan mengalami, dan juga saya melihat pada banyak orang terjadi, semakin dia diuji, terlebih dalam hal yang pertama-tama, apakah dia tahan, apakah dia sanggup di dalam menghadapi dan menjalani semua yang dia rindukan. Ya. Namanya kita memiliki kerinduan untuk meningkat. Untuk sampai ke sana ya harus ada perjalanannya, perjuangannya. Dan dalam perjalanan itu kita diuji. Yang pertama yaitu kesetiaan. Kesungguh-sungguhan kita itu diuji. Dan saya mengalami dan merasakan juga melihat bahwa banyak orang yang punya kerinduan gugur karena juga banyak kerinduan yang gagal karena kita tidak mampu ketika kita diuji. Kita tidak sanggup ketika kita diperhadapkan dengan tantangan. Padahal kita sudah menyatakan dari diri kita, dari mulut kita, saya mau berubah. Saya merasakan keubahan, karena itu saya mau berubah lebih baik. Ya kan? Orang kalau sudah mengecap kebaikan Tuhan, itu pasti dia ingin mengecap lebih lagi. Ya, tapi kemudian dalam perjalanannya kita diuji. Ya, yaitu kesetiaan kita, ketekunan kita, daya tahan kita, daya juang kita. Seberapa jauh kamu mau berjuang untuk hal yang lebih baik. Kamu sudah kecap kebaikan ya, yang Tuhan berikan kepadamu. Dan tentu manusia kalau dia sudah mengecap yang enak, dia ingin yang lebih lagi. Itu salah satu sifat manusia. Dan Tuhan tahu. Dan sebab itu ketika kita menginginkan lebih, maka juga kita harus mengerti di sana kita harus berjuang. Kita harus lebih lagi bersungguh-sungguh. Kita harus memiliki kemauan yang begitu besar. Karena tantangannya juga diperhadapkan kepada kita juga besar. Sebab itu dalam Mazmur 37 ayat 17 sampai 19. Ya, sebagai orang-orang yang saleh, orang-orang yang mau taat, yaitu disertakan duri juga nanti dalam Ayub 2 ayat 3 sampai 9. Memang ketika kita menginginkan kebaikan yang lebih itu, kita sudah harus siap dengan perjuangannya. Kita harus siap dengan tantangannya. Kita harus semakin lagi hati ini harus semakin besar untuk menerima ujian demi ujiannya. Karena kita punya keinginan, kita punya kerinduan. Saya ingin mengecap yang lebih lagi. Saya ingin jadi lebih baik lagi. Maka dikatakan Ayub, duri itu amat sakit. Jadi semakin orang yang dibentuk itu semakin dia merasa duri itu menusuk dirinya. Mazmur 37 ayat 17 sampai 19. Sebab lengan orang fasik dipatahkan. Ya. Tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Orang-orang benar. Teruskan, ditopang oleh Tuhan. Teruskan. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh. Ya, orang-orang yang setia itu Tuhan tahu. Jadi kalau kita mau menunjukkan kepada Tuhan kesungguh-sungguhan kita, Tuhan tidak lepaskan pandangannya dari kita. Ya, teruskan. Dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Dan milik pusaka mereka akan tetap untuk selama-lamanya. 19. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan. Dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Sebab itu perhatikan dengan baik. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh. Dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu. Ya, jadi kita tentu punya kerinduan menjadi orang yang bisa menikmati lagi lebih perkara-perkara dari Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam firman Allah. Mereka memiliki milik pusaka yang tetap tidak mendapat malu. Dan maka menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Untuk mengecap ini semua diperlukan ketekunan, kesetiaan. Dan dalam kesetiaan itu kita diuji. Ada tantangan yang diperhadapkan kepada kita. Ada pergumulan yang seketika tanpa kita ketahui diperhadapkan kepada kita untuk kita harus jalani. Ya, mau tidak mau, namanya kita mau lebih lagi, ya harus diuji. Ya, ada tantangannya. Kalau seseorang itu mau lebih, maka dia harus menghadapi tantangan itu. Tidak bisa orang yang mau mengecap kebaikan Tuhan yang lebih itu lalu dia menolak proses dari Tuhan. Tidak bisa. Ya, mau mengecap lebih ya harus mau menerima tantangannya, menerima durinya,
menerima prosesnya, menerima salibnya. Matius 16 ayat 24. Kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus menyangkal dirimu dan memikul salib. Ya mau tidak mau, memang inilah yang harus kita kerjakan dan harus kita lakukan. Karena kita ingin mengecap yang lebih baik. Ya kan? Kita sudah kerasa ini, wah baik sekali Tuhan dalam hidupku. Saya ingin mengecap yang lebih baik. Ini kata firman Allah, kepada orang yang saleh Tuhan berikan milik pusaka yang tetap. Tuhan berikan tidak mendapat malu. Tuhan berikan kenyang pada hari kelaparan. Nah kita mau kan semua itu. Mengecap yang lebih yang Tuhan sediakan. Nah menjadi orang saleh, menjadi orang setia. Tidak bisa dia dikatakan dia setia kalau dia tidak mau menjalani pergumulan dalam hidup dan tantangan, ujian. Tidak mungkin orang bisa dikatakan dia setia. Ya, orang itu digelari kesetiaan ketika dia mampu bertahan dengan berbagai tantangan. Baru dia digelari orang yang saleh. Orang tidak bisa digelari, kau orang yang saleh. Apa ujiannya hidup yang sudah dia lalui? Kalau dia semua baik-baik saja dia nikmati, ya tidak bisa dia digelari orang saleh. Karena orang saleh itu, gelar orang saleh, orang setia, itu digelari kepadanya karena dia mampu dan bisa bertahan dengan berbagai-bagai. Bukan hanya satu, bukan hanya dua tantangan, 3, 4, 5, 6. Sampai berapa banyak sekalipun dia tetap bisa bertahan. Barulah orang itu dikatakan dia orang yang setia. Ya tentu demikian, kita semua mengetahui bagaimana dalam perjalanan hidup. Tidak bisa kita dikatakan setia kalau semua baik-baik saja. Ya, ketika ada ujian dan kita bisa menghadapi dan melewati, baru kita digelari orang saleh. Sebab itu Yesus katakan Matius 16 ayat 24. Kalau kamu mau mengikut aku, ya menjadi orang yang menikmati, yang lebih sebagai orang saleh, barulah kamu bisa menikmati kan. Nah bagaimana? Kata Matius 16 ayat 24 kata Yesus. Silakan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Iya. setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Harus memang. Tidak bisa, tidak. Kamu mau digelari pengikut Yesus. Kamu mau digelari anak-anak Allah. Kita suka gelarnya. Kita suka dikatakan orang setia, kita suka dikatakan anak-anak Allah, anak-anak kerajaan. Kita mau gelarnya. Tapi sadarkah kita semua kalau kita mau itu semua, kamu harus pikul. Sangkal dirimu. Kita harus mau rela meninggalkan semua. Apa yang dahulu kita banggakan, apa yang dahulu kita inginkan, cita-citakan, kita harapkan. Ini semua adalah kebanggaanku. Tapi kita harus rela melepaskan, meninggalkan itu semua. Ini bukan sesuatu yang gampang, mau digelar setia, mau digelar anak kerajaan, anak Allah, pengikut Yesus. Banyak orang mau mengikut Yesus, mau gelarnya. Banyak orang kan seperti sekarang zaman-zaman akhir ini orang mau dapat gelar S1, S2. Udah gampang lah. Tinggal dia bayar berapa puluh juta, 30 juta, 20 juta dia dapat gelar. Tapi begitu dia ditanya, kau S2 apa? Oh saya S2 informatika. Ditanya, kau tahu tidak koneksi dari HDMI di-convert ke VGA? Saya tidak tahu. Loh kamu katanya S2 informatika. Tahu apa itu HDMI? Tahu VGA? Tahu apa DVI? Bingung dia. Karena dia bayar untuk dapat gelarnya. Apa kamu punya gelar? Anak IT. Tolong dulu connect ini kabelan, internetnya macet. Saya tidak tahu. Saya tidak diajar yang beginian. Itulah hidupnya. Orang kalau mau instan, mau dapat gelarnya, tapi tidak mau lewati prosesnya. Begitu dia diperhadapkan dengan masalah, dia bengong-bengong aja dia. Itu seringkali terjadi banyak hari ini dalam hidup orang Kristen. Mau digelari anak Allah, mau disebut anak kerajaan, mau digelari orang saleh. Tapi begitu dia diperhadapkan dengan suatu problem yang harusnya sebagai orang yang sudah digelari
yang menerima gelar anak kerajaan dan mengaku adalah anak kerajaan dan mengaku orang saleh. Begitu dia dihadapkan dengan tantangan, harusnya kan dia bisa berkata, saya harus berharap kepada Tuhan, saya harus berdoa, saya harus dengarkan apa kata-kata Tuhan, saya harus menunggu saat dan waktunya Tuhan. Nah, itu kan harusnya seperti itu. Tapi begitu dia dihadapkan dengan problem, lalu dia marah, dia emosi, ya dia sakit hati, dia kecewa, dia putus asa. Ini kan berarti mau gelarnya aja tapi tidak melalui proses itu. Ini yang bahaya sekarang. Kalau kita hanya mau pada titik di mana kita suka gelar tapi tidak mau prosesnya, kita jadi seperti itu. Seperti saya katakan tadi, apa gelarmu? S1, S1 apa? S2 apa? S3 apa? Kamu tahu tidak ini, kamu tahu tidak itu. Kalau dia bilang dia tidak tahu berarti dia tidak belajar, dia tidak ikuti proses. Dia hanya begitu ada masalah dia hanya bengong aja, dia nggak tahu solusi, dia nggak tahu jalan keluar. Dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Maka sulit orang seperti itu bisa mengejap perkara-perkara yang jauh lebih lagi. Maka itu dikatakan pribadi Yesus, kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus menyangkal dirimu, kamu harus tinggalkan. Sehingga ketika kita nanti digelari orang saleh, orang bertanya kepada kita, bagaimana kamu bisa tahan menghadapi ujian dan tantangan? Saya rela, saya melepaskan keinginanku, saya melepaskan apa yang kuharapkan dan kurindukan dalam hidup keinginan dagingku. Demi aku mengikut Tuhan, aku melayani Tuhan sehingga akhirnya kita punya jawaban. Ya, bagi orang-orang yang bertanya kepada kita tentang apa itu sebenarnya yang kita pegang, gelar yang kita pegang, anak raja. Apa itu anak raja? Apa itu anak Allah? Kita tahu. Menjadi anak Allah, anak raja, kita harus menyangkal diri. Bahkan dikatakan lagi lebih lanjut oleh Yesus kepada murid-muridnya, kamu harus menyangkal dirimu, teruskan. Memikul salibnya dan mengikut aku. Memikul salibnya, yang kedua. Untuk bisa digelari orang saleh, anak raja, anak Allah. Dan menikmati yang dijanjikan dalam Mazmur 37 tadi. Ayatnya yang ke-17 sampai 19. Maka kamu harus mau menyangkal dirimu. Kedua, kamu harus memikul salibnya. Dikatakan salib yang dipikul ini adalah setiap hari. Bukan 1 hari, 2 hari, tapi setiap hari. Ya, Yesus Kristus mendapatkan gelar Raja di atas segala raja. Oleh karena apa? Dikatakan firman Tuhan. Karena dia mau merendahkan dirinya. Jauh lebih rendah dari manusia. Dan bahkan mati di kayu salib. Maka Bapaknya mengangkatnya lebih tinggi. Itu kan begitu. Kita baru bisa mendapatkan pernyataan, pengakuan setelah kita melalui proses. Kita menghadapi tantangan. Seperti pujian tadi. Lewati ujian. Lewati gelombang. Baru kita bisa diberikan gelar orang saleh. Sebab itu jangan mau menjadi orang Kristen yang instan. Apa itu orang Kristen yang instan? Yang tidak mau melalui penyangkalan diri. Tidak mau menyalibkan diri. Dan tidak mau mengikut Tuhan. Hanya mau dan menginginkan seperti kata Yohanes pada pasalnya yang ke-5, Yohanes pasalnya yang ke-6. Kita sudah sama-sama studikan pasal ke-6. Yesus katakan kepada orang banyak itu, kamu mengikut aku karena kamu telah makan dan kenyang. Maka kamu mengikut aku, Yohanes pasal 6 katakan. Dan kita tidak mau jadi seperti itu. Dan saya tidak mau kita semua rohaninya menjadi seperti itu. Mengikut Yesus karena kamu telah makan dan kenyang. Mengikut Yesus itu bukan karena makan dan kenyang. Demikian juga kan banyak orang mau melayani Tuhan atau jadi hamba Tuhan hanya karena ingin makan dan kenyang. Motivasinya salah. Menjadi hamba Tuhan motivasinya salah, menjadi imam motivasinya salah. Apa motivasinya? Makan dan kenyang. Iya kan? Menjadi pelayan Tuhan karena ingin supaya tetap makan dan kenyang.
Ya tentu motivasinya sudah jelas. Jadi hamba Tuhan pun sama. Motivasinya supaya dia bisa makan dan kenyang. Hanya itu motivasi, dorongannya. Apa jadinya kalau semua kemudian memiliki motivasi seperti ini dalam melayani Tuhan? Ketika tidak ada yang tersedia untuk dia makan. Ya, ketika tidak ada tersedia untuk supaya dia kenyang, maka dia akan meninggalkan. Jangan jadikan ladang Tuhan sebagai tempat untuk mencari penghasilan. Ingat, ladang Tuhan bukan untuk kita mencari penghasilan. Ladang Tuhan itu tempat kita mengabdikan diri kita. Membaktikan diri. Karena Tuhan sudah memberikan dan menebus kita dengan darah yang mahal. Tempat kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya di sana. Tanpa mengharapkan upah sepeser pun. Itulah ladang Tuhan. Ladang kita untuk membaktikan dan mengabdikan diri kita sepenuhnya. Pekerjaan Tuhan di sini, pelayanan yang kita kerjakan, itu tempat kita mengabdikan diri, berbakti, tanpa mengharapkan ada upah. Karena di luar sana kita sudah mendapatkan berkat, kita sudah diupah. Ya. Masakan kita mau lagi diupah? Sebabnya perhatikan dengan baik. Yang mengikut aku harus menyangkal diri, mau pikul salib, dan mengikut aku. Sudahkah kita semua hari ini merindukan Tuhan, saya mau berada mengikut Engkau. Wah, banyak orang kalau mau dibilang ikut Yesus kamu mendapat ini itu. Wah, ada bahkan saya dengar kisah cerita, bukan saya karang-karang tapi kenyataan. Salah satu teman kami, dia seorang supir Grab dulu. Kemudian satu ketika dia jemput orang, satu mobil itu isinya adalah orang-orang yang memiliki keyakinan yang sudah berbeda dengan kita. Yang memutarbalikkan Alkitab itu loh. Nah, mereka naik di mobilnya. Kemudian dia katakan, dia cerita, orang-orang itu berkata kepada dia, Pak, kalau Bapak punya masalah, Bapak punya hutang, kami siap untuk membayarnya. Asal Bapak ikut kami. Wah ini. Dia bilang, teman saya ini cerita, kalau saya ini pendek, saya punya pikiran, sudah saya ambil saja uangnya, baru saya kasih tinggal dorong. Nah, teman saya ini berkata, tidak mungkin saya tinggalkan Yesus Kristus hanya untuk mengikuti apa yang tidak benar. Padahal ditawari loh, bahkan dia katakan, berapapun hutang Bapak akan kami bayarkan, asalkan Bapak ikut kami. Nah, disinilah kita bisa melihat. Saya belajar di luar sana, caranya mereka untuk menarik kita, itu dengan menawarkan mamon, kelimpahan jasmani. Ya, mereka katakan, berapa utang Bapak? Kami bayarkan. Waduh. Berapapun kami selesaikan. Luar biasa penyesatan terjadi. Bahkan mereka menawarkan satu jiwa itu ada harganya. Saudara bayangkan dunia menyesatkan dengan keinginan akan hal-hal lahiriah. Jangan sampai kita terjebak, tertipu. Karena mereka sangat manis, sangat baik. Menawarkan persoalan makan minum, mengenyangkan perut, kantong kita penuh. Itu yang ditawarkan dan dijanji-janjikan oleh mereka. Tapi kalau kita mau ikut itu sangat disayangkan. Kita meninggalkan kerajaan surga hanya demi sesuatu yang fana. Biarlah kita belajar hidup selalu berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan.
menaruh percaya dan keyakinan kepada Tuhan. Satu-satunya penebus dan juru selamat. Tidak ada yang lain. Sekalipun dia katakan, kalau kamu mau ikut aku. Kalau penyesat nabi-nabi palsu antikris itu menawarkan, kalau kamu mau ikut aku seperti iblis tawarkan kepada Yesus, akan kuberikan seisi dunia. Selalu penawaran yang sama dari zamannya Adam dan Hawa sampai hari ini. Caranya iblis menyesatkan anak-anak Tuhan dengan cara yang sama. Harta dan kekayaan. Apalagi dia tahu orang-orang ini adalah orang-orang terdesak. Orang-orang berhutang itu paling banyak. Saya tidak tahu ya, tapi mereka itu bisa tahu loh. Orang-orang yang lagi susah, banyak hutang, banyak masalah, lagi banyak problema itu mereka bisa tahu. Herannya begitu. Kala kita orang-orang Kristen, kala kita anak-anak Tuhan, ada teman kita lagi susah kita enggak sadar-sadar. Ada. Tapi mereka itu kalau melihat orang susah itu seperti melihat emas. Karena bagi mereka jiwa orang Kristen itu waduh mahal nilainya loh. Sebab itu saudara hati-hati, jangan duduk-duduk sendiri merenung di pinggir jalan. Lihat motor, mobil lewat, itu dia lihat-lihat, oh ini orang bengong-bengong lagi susah banyak utang. Dia datangi, dia samperin, dia ajak cerita, dia tepuk pundak saudara. Itu bahaya orang kalau sudah mulai tepuk pundak itu. Di orang asing kalau sudah tepuk pundak saudara, rangkul, ya, wah itu bahaya. Itu harus hati-hati. Sebab cara-cara penyesat melihat orang-orang yang susah, menderita, dia tawari. Kamu mau tidak saya lepaskan dari hutang? Itu selalu. Kamu ikut aku. Tapi Yesus menawarkan sesuatu yang lain. Kalau mau ikut aku, kalau kalian mau ikut aku, kamu mau ikut aku, sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Kan lain. Bertolak belakang. Sepertinya menderita betul ikut Yesus ini. Ya. Seperti tidak ada simpati-simpatinya ikut Yesus ini. Orang lain di luar sana kita teman lunas hutangnya. Kita ikut Yesus masih berhutang terus sampai sekarang. Saya pikir, waduh ini berat ini. Ikut Yesus itu berat. Tapi jangan khawatir. Sekali lagi jangan takut. Tuhan tidak menjanjikan kepada kita uang dan kekayaan seperti iblis. Tapi apa permintaan iblis? Jatuhkanlah dirimu. Itu permintaannya setan kepada Yesus. Sangat-sangat persis dengan apa yang ditawari antikris kepada orang-orang Kristen yang lagi putus asa karena banyak hutang. Tinggalkan Yesusmu. Apa bedanya sebenarnya? Perkataannya saja, bahasanya yang beda, tapi maknanya sama. Jatuhkan dirimu. Jatuhkan dirimu. Tinggalkan Yesus. Tinggalkan kekristenanmu. Ikut saya. Itu sudah banyak terjadi. Ya, apalagi gereja-gereja. Pilih. Wah ini bahaya. Biar Tuhan tolong kita semua tidak terjebak. Tapi kita memiliki pandangan. Seperti kata Rasul Paulus. Coba kita baca dulu Ayub 2 ayat 3-9. Duri itu amat sakit. Semakin saleh seseorang. Semakin dia akan dibentuk oleh Tuhan. Ya. Untuk mencapai kesalehan, kesetiaan. Dia akan semakin dibentuk oleh Tuhan. Semakin dia ditusuk dengan duri. Semakin disobek dagingnya. Karena ini akan ditanggalkan. Ya, Tuhan melepaskan kita dari tubuh yang lama. Maka dia sobek, dia sayat yang lama itu untuk diganti dengan yang baru. Ayub 2 ayat 3-9. Firman Tuhan kepada iblis. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur,
yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Teruskan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Nah, saya katakan tadi ya, orang itu digelari seorang yang saleh karena dia telah dilihat berhasil melalui ujian. Dia telah berhasil melalui proses. Dia telah berhasil disayat. Bagaimana dia tetap bertahan sampai pada kesudahannya. Sebab itu dikatakan oleh Tuhan kepada iblis, apakah engkau melihat hambaku Ayub? Orang yang saleh. Walaupun engkau telah berusaha untuk supaya dia ini dicobai. Tapi dia tidak menyangkal pribadi Tuhan. Dia mau pikul salib dan tetap bertahan. Walaupun Ayub dalam perjalanan keyakinannya ada masa-masa dia lemah. Tapi satu yang saya lihat dari Ayub, dia tidak meninggalkan. Itu saja sebenarnya. Dalam wajar, dalam hidup sebagai manusia ini ada masa kita drop. Ada fase di mana kita lemah untuk menuju ke sana. Ya, ada fasenya memang. Manusiawi kita ini ada fase lemahnya. Bahkan hamba Tuhan, imam pun semua ada fase lemahnya. Ada fase di mana kita mungkin sudah merasa saya sudah menyerah saja. Bukan berserah lagi, menyerah. Itu ada fase di situ. Namanya kita mau berproses menuju kepada hal yang lebih baik. Ada fase kita akan merasa sangat drop. Drop mental, drop pikiran, drop hati, semua. Sepertinya tidak ada kebangkitan dalam fase itu. Itu dialami juga oleh Ayub kok. Tapi kita belajar satu hal. Jangan tinggalkan. Jangan akhirnya kita berkata saya mundur. Itu yang berat, itu yang bahaya. Banyak orang sudah sedikit lagi dia mencapai garis finish. Tetapi karena dia tidak memiliki hati, pandangan yang terarah dan tertuju kepada Tuhan. Akhirnya dia mundur dan dia gagal. Duri itu pasti ada. Duri itu harus dialami. Tidak bisa tidak. Harus bersabar. Yakobus 5 ayat 7 coba. Sedikit lagi ya. Bersabar dalam penderitaan. Nah baru kemudian kita akan digelari. Apakah engkau melihat kesalehan. Baru dikatakan kesalehan. Setelah sudah melaluinya. Baru dikatakan kesalehan hambaku Ayub. Setelah dia melalui duri. Yakobus 5 ayat 7, bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kita harus sabar. Kuncinya adalah kesabaran dan pengharapan kepada Tuhan. Ya kesabaran itu bisa didapat ya dari pengharapan, keyakinan ya. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat firman dan Roh Kudusnya. Dan pandangan serta keyakinan kepada tubuh darah Yesus. Kesabaran ini seperti pernah saya katakan, sesuatu yang harus kita punyai dalam menjalani hidup. Tidak bisa kalau kita tidak sabar. Ya, kalau kita mau mencapai kesempurnaan ya harus punya kesabaran. Kamu juga harus bersabar, ayat yang ke-8. Ini untuk kita semua yang sedang dalam perjuangan. Mungkin kita sekarang sedang dalam perjuangan. Melawan hati kita sendiri. Keinginan kita sendiri yang begitu bergejolak, yang ingin supaya segera, cepat. Ya, tapi Tuhan bilang nanti, tunggu, ada waktunya. Itu kan tidak mampu kadang kita tahan. Ya.
Aduh, rasa-rasanya saya sudah mau bertindak. Rasa-rasanya saya mau segera berbuat ini dan itu. Terlalu lama, terlalu ini, terlalu itu. Harus menunggu waktu dan saatnya Tuhan. Ya. Disinilah banyak orang gagal. Kamu juga harus bersabar. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Teguhkan hatimu. Kamu harus bersabar, kamu harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Sudah dekat dan di dalam kesabaran perhatikan ini ayat 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Nah, dalam proses yang dijaga nomor 1, jangan bersungut-sungut. Di dalam perjalanan dan perjuangan dan pergumulan yang dijaga adalah jangan bersungut-sungut. Jangan yang kedua dan jangan saling mempersalahkan. Jangan mempersalahkan siapa-siapa. Terimalah itu sebagai proses untuk diri kita. Jangan saling menyalahkan itu. Dalam proses untuk menjadi orang saleh, tidak boleh saling menyalahkan. Itu salah, dia yang salah, ini yang salah, semua salah, semua salah. Kita tidak menang kalau kita saling menyalahkan. Teruskan. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Hakim sudah berdiri di ambang pintu. Sebab itu perhatikan apa? Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Turuti, teladani hamba-hamba Tuhan. Para nabi di dalam firman Allah yang tabah, sabar dalam menghadapi segala penderitaan. Tidak bersungut-sungut, ini yang penting. Dan saling menyalahkan. Ketika kita saat ini diperhadapkan dengan penyangkalan diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan. Jangan bersungut, jangan saling menyalahkan. Ini harus kita catat dengan baik sehingga ketika suatu saat dan mungkin hari ini kita sedang melalui prosesnya. Jangan salahkan siapapun. Waduh, dia ini salah, dia ini karena dia ini salah ini yang salah, itu salah. Aduh, saya kenapa? Ini sungut-sungut dan saling menyalahkan. Itu menggagalkan. Dalam perjuangan yang sudah begitu panjang, kerinduan yang begitu besar akan sesuatu yang lebih baik, itu kemudian sirna hanya karena kita bersungut-sungut dan saling menyalahkan. Itu yang terjadi pada bangsa Israel. Maka itu Tuhan katakan, belajarlah dari bangsa ini yang suka bersungut-sungut dan saling menyalahkan. Stop saling menyalahkan, stop bersungut-sungut. Banyak-banyaklah datang di kaki Tuhan untuk berdoa dan menyembah. Dan malam hari ini kita mau datang di kaki Tuhan. Perbanyaklah waktu duduk di kaki Tuhan. Ketika kita mungkin mau bersungut, ketika kita mungkin mau menyalahkan, ingat lebih baik kita datang di kaki Tuhan. Tidak usah, jangan sampai kita akhirnya menggagalkan apa yang sudah begitu luar biasa kita alami. Begitu banyak kita terima, tapi harus gagal. Karena kita bersungut dan menyalahkan. Mari sebab itu kita banyak datang di kaki Tuhan. Yesus tampung air mataku. Ini pujian kita. Saya katakan, duduk di kaki Tuhan. Duduk saja. Ketika kita sudah mulai merasa terlalu berat, saya ingin bersungut, saya ingin menyalahkan. Langsung duduk. Cepat ambil tempat di kaki Tuhan. Ya. Di situ kita berdoa, di situ kita menyembah. Supaya segala kesusahan dan beban yang sedang kita alami dan kita harus hadapi segera dibasuh oleh kasih Tuhan. Ya. Kalau kita hancur hati di kaki Tuhan, itu seperti kita disirami air. Dia basuh. Tadinya kita mau bersungut-sungut, tadinya kita mau menyalahkan orang, tadinya kita mau begini, mau begitu, mau bertindak. Tapi segera kita datang di kaki Tuhan, Tuhan basuh dengan kasih-Nya.
Tundukkan kepala kita dulu.